Siap belum? Nggak kuning. Belum, Pak. Gimana? Jelek. Belum, Pak. Mana pengamat kelas saya ya? Ya, siap Pak Rahmat. Ya, saya sudah minta di grup tadi minta dilakukan pemeriksaan dulu karena laptop saya bermasalah. Silakan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Izin para peserta silakan berdiri terlebih dahulu. Bapak Pradiga berdiri dulu Pak. Siap. Pak Yulianza, topinya mana Pak? Sepertinya cukup ya Pak Rahmat. Itu namanya yang belum rename keluarkan saja dulu dari room. Biarlah dia terlambatlah sana. Keluarkan saja dari room ini yang belum rename itu. Mungkin itu penyusup. Kita nggak tahu siapa itu ya. Seluruh peserta silakan duduk kembali. Terima kasih. Ah, ininya nggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat para widaiswara yang telah bergabung pada kegiatan Zoom di agenda 2 pada hari ini. Itu tolong peserta jangan terlalu latah untuk share screen ya. Ya, dan juga kepada seluruh peserta Latsar, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bergabung mengikuti rangkaian kegiatan dari pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 dan 2. Seperti biasa kalian nanti akan dibagi menjadi 8 kelompok ya, sesuai dengan angkatan dan nomor kelompok masing-masing. Dan kepada pengamat silakan untuk bertugas.
dicatat saja. Seperti biasa, kita menjalankan peran sebagai panitia penyelenggara dan peserta menjalankan perannya sebagai peserta. Oke, breakout room akan segera saya buka. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Itu pengamat untuk ke angkatan 2, kelompok 4. Pak Zai ya. Ya, ya Pak. Itu nanti tolong disampaikan ke pesertanya, Ibu Milda. Baik, kita mulai saja ya. Adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS yang tergabung dalam kelompok 4 ya. Angkatan 3 kelompok 4 Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar, kalian sudah masuk ke agenda kedua dari kegiatan Latsar kita. Jadi ini merupakan hari keempat dari kalian ikut pembelajaran di pelatihan dasar ini. Di pembelajaran dasar kalian belajar 4 agenda ya, 4 agenda. Kemarin di hari pertama dan hari kedua, hari pertama, hari kedua dan hari ketiga di pembelajaran daring kalian sudah mempelajari agenda pertama ya. Nah, agenda pertama yaitu sikap perilaku bela negara, betul ya? Sikap perilaku bela negara. Sekarang di hari kelima, 6 dan 7. 4, 5, 6 dan 7 kalian nanti akan belajar, kita akan mendiskusikan agenda kedua yaitu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ya. Baik, izin saya share screen. Nah itu ya, jadi di agenda kedua itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ya. Satu besar biar mudah. Oke, nanti di pembelajaran kita ada 3, yaitu pertama ada perkenalan, kemudian ada overview materi, dan juga ada penjelasan tugas asinkronus. Ya, oke, seperti kalian ketahui bahwa di pembelajaran kita, di pembelajaran daring, ya, atau e-learning ini, kalian akan belajar melalui 2 jenis pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran sinkronus dan yang kedua asinkronus. Jadi pembelajaran sinkronus itu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka langsung kepada tutor atau fasilitator ya, secara virtual atau virtual classroom. Sedangkan asinkronus itu pembelajaran daring juga, tapi dia tidak ada tatap muka antara kalian selaku peserta dengan saya selaku tutor atau fasilitator. Baik, kita akan lanjutkan. Ya. Jadi kita masuk yang pertama, perkenalan. Sedikit saya memperkenalkan diri, yaitu ada nama saya, ya, ada nama saya, kemudian ada instansi tempat saya bertugas itu di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya, Kota Lubuk Linggau. Kemudian itu ada nomor HP juga nomor WA. Nanti silakan kalau setelah kita belajar sinkronus ini pada saat pembelajaran asinkronus hari ini, kemudian hari kelima, 6 dan 7, silakan kalau kalian ada hal-hal yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, ya silakan hubungi saya ke nomor WA itu ya. Ya, itu ada nomor WA-nya. Atau bisa juga melalui email ya. Oke.
Nah, itu saja sedikit perkenalan dari saya. Kita akan melanjutkan dengan sekilas saja, mengingat waktu kita terbatas, kita hanya ada waktu 2 kali 45 menit. Jadi kita mulai jam 8, nanti kita akan selesai jam 9.30 insya Allah. Ya, oke. Jadi karena waktu kita terbatas, kita cukup singkat saja perkenalan, kenalkan nama, kemudian unit kerjanya di mana. Ya, oke, silakan kita mulai dari yang saya lihat yang paling atas itu ada Lara Pinandita. Silakan Lara. Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Fernandita, biasa Mhm. dipanggil Vina. Saya berasal dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja Muara Enim, Bapak. Oke, baik, terima kasih Vina. Vina di Pol PP ya. Vina Iya, ditempatkan di mana? Di sekretariat atau di bidang atau di mana? Atau di di seksi? bidang Bapak, Bidang di apa? bidang Binmas. Itu ada seksinya enggak, Vin? Ada ya? Enggak, Pak, itu. Oh, langsung ya. Jadi nanti yang akan jadi mentor Iya, kamu itu Pak Kabitnya ya atau Bu Kabit? Kabitnya ya, kepala bidangnya ya. Pak, kasih ya kalau di Ekin, Pak. Oh, kasih ya. Ya, maka saya tanya ada kasih ya. Iya, Jadi masuk. Jadi Vina nanti masuk ke seksi apa gitu ya. Oke. oh iya. Baik, lanjut ke setelah Vina. Thank you Vina. Di bawahnya ada Kevin. Silakan Vin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kevin Kurniawan, biasa Singkat dipanggil. saja Vin, perkenalkan ya silakan. Suaranya belum jelas Vin. Izin Pak, Apakah kamu masih mute? izin Pak, apakah sudah terdengar Pak? Ya. Saya sendiri yang tidak mendengar suara atau kalian juga? Kedengaran enggak suara Kevin? Enggak ya? Nggak ada suara ikut. Silakan Vin. Izin Pak, Mhm. izin memperkenalkan diri, nama Kevin Kurniawan, Hmm? biasa dipanggil Kevin, unit kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo Pak. Oke, di Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo Dishub ya. Ya Pak. Oke, thank you Kevin di Kabupaten Bungo. Kemarin itu tahun kemarin ada tuh beberapa eh, pejabat administrator dari Bungo ikut mengikuti PKA atau PM3 di sini Pin. Iya. Oke, thank you Kevin. Sebelah Kevin ada Erik. Lanjut Erik. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Erik Harta Praja, asal unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Palawang. Siap. Oh, Dinas Perhubungan Kabupaten Lawang. Ya, oke, tahun kemarin ada tuh yang ikut latsar dari Lawang itu Rik. Siap, Pak. Siapa Rik namanya Rik? Ingat Siap, kok. Adam Wahyuni, Pak. Siapa lagi? Cuma satu. Siap, Oh, Muktasim Billah, ada Fajri, oh ya. ada Reza, Bapak. Ya, saya ingat Bila. Bila itu saya coachnya waktu itu. Rik. Ya, Pak. Kasim Bila ya. Ya, saya ingat. Bila saya panggilnya ya. Ya. Oke, thank you Erik. Erik Siap, jadi Pak. juniornya ya. Juniornya rombongan mereka ya. Siap, ya, Pak. Oke. Baik, lanjut kita di bawah Erik ada Muhammad Firizki. Silakan. Ki. Baik, izin Bapak memperkenalkan. Nama saya Muhammad Alfi Rizky, biasa dipanggil Alfi. Asal Mhm. unit kerja Satpol PP Muarani, Pak. Satpol PP Sol PP Muarani. Marianim ya. Sama Ya, Pak. dengan Vina tadi ya. Ya, sama, Pak. Oke, di seksi apa Pin? Di bidang Trantibum, Pak. Rantip umum. Seksi? Seksi Tibum. Oh, apa itu? Ketitipan umum, Pak. Oh, Ada ketertiban dua, Pak. Ya. umum. Oke. Oke, thank you Muhammad Al-Felixi. Lanjut di atasnya ada Meta. Silakan Met. Meta Mutia. Ya, mohon izin Pak. Hmm. Perkenalkan, nama saya Meta Mutia dari Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim, Pak. Dinas Perikanan. Oh, ini pasti ini KB-nya Pak Sofian ini. Siap, iya Pak. Iya, barusan kemarin dia pulang Pak Sofian. Iya, Hari Rabu nggak salah. Hari Rabu setelah penutupan. Ada tuh di Indonesia. Kebetulan saya coachnya itu Meta Pak Sofian. siap Pak. Oke, salam ya buat beliau ya Pak Kabitnya. Nanti jadi Pak, mentor ya. Nanti siap dia iya jadi Pak. Oke, nanti dia akan datang lagi tuh jadi mentor. Tapi bulan 9 mungkin belum September. Oke, thank you Meta. Panggilannya Meta atau Mutia? Biasanya Meta Pak. Oh, biasa Meta. Oke.
Next, lanjut di atas Meta ada Lisda. Silakan Lisda. Siap, mohon izin Pak. Hmm. Izin memperkenalkan diri, nama Lisda Dwi Purnama, biasa dipanggil Lisda dari Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bidang lalu lintas angkutan jalan, kasih operasional dan pengendalian lalu lintas. Oh, di seksi operasional pengendalian lintas di Sub Oku Selatan ya. Siap, iya Pak. Jauh sekali Lisda ya. Siap, Pak. Oku Selatan. Orang Oku Selatan asli Lisda. Siap, iya Pak. Oke, iya, saya pernah ke Oku Selatan, ke Danau Ranau. Iya, ke Pantai Bidadari ada sana ya. Pantai Bidadari ya? Yang Iya, ada Pak. orang renang-renang itu ya? Iya Pak. Oke. Oke, thank you Lisda. Sebelah Lisda ada Hikmah. Silakan Hikmah. Siap izin Bapak, perkenalkan nama saya Hikmah Damai Rika, biasa dipanggil Rika. Saya berasal dari unit kerja Satpol PP Muara Enim, Pak. Oh, sama dengan Vina, sama dengan si Alfi Rizky ya? Rizky ya? Iya Pak, iya Cuma Pak. beda seksi ya? Hikmah di seksi apa? Di bidang Linmas, Pak. Bidang Linmas. Linmas. Oh, Iya enggak ada Pak. seksinya lagi? Ada Pak di seksi mobilitas dan pelatihan. Nanti yang jadi mentornya Pak Tasinya nanti, Pak Kepala Seksinya ya. Oke, Siap Pak. dan terakhir setelah Hikmah itu ada Dina. Silakan Dina. Dina Syafira. Baik, Bapak izin memperkenalkan diri. Nama saya Dina Syafira, berasal dari unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim. Dari bidang penegakan perda, seksi penegak. Oh, seksi penegak. Ini tidak pernah duduk kamu, Dina. Enggak terus kan? Oh, seksinya, bukan orangnya ya. Pak, seksinya. Iya, saya kira kau tidak pernah duduk. Enggak, terus gitu ya. Oke. Baik, thank you semua adik-adik. Kita ada how many member? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya kita ya? 8 orang ya kelompok ini? Siap, iya 8 Betul, Pak. Pak. Oke. Baik. Nah, adik-adik peserta laser kita akan melanjutkan overview ya. Sekilas saya akan menjelaskan tentang substansi dari materi yang ada di agenda kedua ya. Saya share screen kembali. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Siap, sudah Bapak. Ya. Nah, adik-adik sebelum kita masuk ke pembelajaran agenda 2, ya sekilas saya gambarkan dulu tentang ini ya, tentang kurikulum, kompetensi, kemudian sasaran dan pelatihan dasar dari CPNS gitu ya. Sekilas saja, mungkin ini sudah dijelaskan juga oleh pemateri terdahulu atau juga pada saat kalian ada di Zoom pertama itu hari Senin ya, waktu Zoom yang rame-rame itu ya, yang ada dari penyelenggara itu. Mungkin sudah dijelaskan juga tentang kurikulum, kompetensi, dan sasaran pelatihan dasar. Saya hanya stressingnya saja kepada agenda kedua. Di mana sih posisinya agenda kedua? Nah, gitu ya. Jadi agenda kedua ini itu posisinya ada di kurikulum, itu ada di sini dia. Nah, dia ada di kurikulum. Seperti yang kalian ketahui bahwa di kurikulum itu kita ada dua tujuan atau dua sub domain. Yang pertama ada pembentukan karakter dan penguatan KTBT, kompetensi teknis bidang tugas namanya KTBT itu. Ya. Nah, di pembentukan karakter itu ada beberapa agenda. Nah, salah satu agendanya adalah NND itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ya. Dan ini juga nanti merupakan salah satu kompetensi yang ingin dicapai dalam pelatihan dasar ini. Itu ada di nomor 2. Nanti peserta kalian selaku calon pegawai negeri sipil, peserta pelatihan dasar diharapkan nanti mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ini, yang nanti akan mendukung ya fungsi kalian sebagai seorang ASN, yaitu ada 3 ya. Kalau ditanya apa sih fungsi
Peranan ASN itu ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Sasarannya di akhir pembelajaran, di akhir pelatihan dasar ini, kalian selaku pegawai negeri sipil diharapkan nanti akan menjadi PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berdasarkan pada core value ASN. Ya, core value ASN itu sama saja dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Sama itu ya, core value ASN. Nah, itu sedikit tentang kurikulum, kompetensi, dan sasaran. Sekarang kita masuk ke langsung ke nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai dasar atau agenda kedua. Jadi selaku sebentar ya. Ya, Mat. Halo, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Teman-teman. Yai, izin dulu Yai. Ini Bang Parlin ini secaknya salah baca WA dari Kak Sigit, kan informasinya dikirimkan barengan nih. Bukan barengan, aku tadi malam. Kak Sigit pagi nih Cak ngirim link untuk siang lagi. Nah, Cak, ya tadi dicek opat. Bang Parlin ini gabung di angkatan 34 Yai. Kok Aku udah coba telepon, nggak ngangkat-ngangkat. Mungkin ada kontak lain Yai. Kontak itulah si kok ya ada. 34 maksudnya yang ini agenda 1. Iya, agenda 1 siang pagi. Oh, ya ada si kok itulah itunya. Iya, dia hubungi lewat Zoom, nggak ada di depan ini. Di telepon biasa, nggak ngangkat. Ya telepon nggak ngangkat juga. Oke, baik kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Iya. Tadi saya ditelepon Pak Manajer. Kalau Pak Manajer telepon harus diangkat ya. Pak Manajer kelas kalian. Iya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa selaku seorang aparatur sipil negara, kita kan PNS ini kan salah satu bagian dari ASN ya. ASN itu kan ada 2. Nah, selaku aparatur sipil negara, kita diharapkan memiliki nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN. Ya, di mana core value ASN itu, ya, itu biasa disingkat berakhlak. Disingkat berakhlak. Bernya itu berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, K-nya kolaboratif. Ya, dengan diterapkannya nilai-nilai ASN atau core value akhlak ini, diharapkan nanti kita selaku ASN itu bisa membangun branding, ya, bisa membangun employer branding ASN. Ya, kita nanti diharapkan bisa membangun bagaimana masyarakat itu memiliki paradigma, memiliki tanggapan, memiliki apa ya, brand terhadap kita selaku ASN ini, bahwa kita sebagai ASN itu menunjukkan sikap bangga melayani bangsa. Nah, gitu ya. Oke, itu diharapkan. Jadi bangga melayani bangsa itu merupakan core value ASN atau employer branding ASN. Branding kita selaku seorang aparatur sipil negara. Untuk membangun branding itu, maka kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau nilai-nilai berakhlak ini. Oke, gitu ya. Nah, itu. Jadi nilai-nilai berakhlak ini ada 7. Ada 7. Ya. Baik. Kita lihat satu persatu sekarang.
Ya, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari enggak mau dia ya. Oke, berorientasi pelayanan. Nah, ya, berorientasi pelayanan. Apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan itu? Bahwa kita sebagai seorang ASN itu memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, tadi di awal tadi kan saya katakan salah satu fungsi dan peran kita selaku ASN itu adalah sebagai pelayan publik tadi ya. Tadi kan ada 3 tadi kan. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, juga sebagai pelayan publik. Nah, sebagai pelayan publik, maka kita diharapkan selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, intinya atau indikatornya apa bahwa kita sudah memberikan pelayanan prima, yaitu kepuasan dari masyarakat. Kepuasan dari masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat itu merasa puas dengan pelayanan kita, maka kita sudah memberikan pelayanan prima. Oleh karena itu, kita selaku seorang ASN harus memiliki komitmen, harus memiliki janji. Ini yang diwujudkan dalam kalimat afirmasi, kalimat pernyataan kita selaku seorang ASN. Apa kalimat pernyataan kita sehubungan dengan penerapan nilai berorientasi pelayanan ini? Ya, kalimat pernyataannya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, itu ya. Itu kalimat afirmasinya atau pernyataan kita bahwa kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ketika kita mau memahami makna dari berorientasi pelayanan, maka kita boleh mengingat kata-kata kunci. Kata-kata kunci yang mengingatkan kita pada nilai-nilai berorientasi pelayanan. Apa itu kata-kata kuncinya? Kata-kata kuncinya adalah responsivitas, kualitas, kepuasan. Oke, dan ketika kita menerapkan atau kita mengaktualisasikan atau kita mengimplementasikan nilai-nilai dari berorientasi pelayanan, kita mengikuti atau kita menjalankan kode etik atau panduan perilaku dari nilai-nilai berorientasi pelayanan. Apa sih panduan perilaku berorientasi pelayanan? Yang pertama, itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya kita paham, tapi kita penuhi. Ya. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi dalam kita memberikan pelayanan, kita menunjukkan sikap ramah, kemudian kita bekerja dengan cekatan, kita memberikan solusi, dan juga apa yang kita lakukan, apa pelayanan yang kita berikan itu dapat diandalkan. Dan yang ketiga, panduan perilaku yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Oke, nah ini panduan perilaku dari nilai berorientasi pelayanan. Baik, sekarang saya ada pertanyaan untuk saya dari si Erik saja. Erik tadi di Dishub ya? Siap, iya Pak. Di Dishub di seksi apa, Erik? Siap, seksi angkutan Bapak. Seksi angkutan. Oke. Sekarang tugas Erik apa? Salah satunya apa, Erik? Tugas Erik? LLAJ Bapak. Lalu lintas Bapak. Iya, enggak, tugasnya itu apa? LLAJ itu apa? Apa kamu masang rambu-rambu? Apa kamu menertibkan lalu lintas Bapak? Oh, menertibkan lalu lintas, melakukan penertiban lalu lintas gitu ya? Siap, iya Bapak. Jadi kamu ke jalan-jalan gitu? Siap, iya Pak. Melakukan penertiban lalu lintas. Sekarang masyarakat yang dilayani itu siapa? Ketika kamu menertibkan lalu lintas? Siap, pengendara Bapak. Pengendara. Oke, pengendara. Nah, sekarang
ketika kamu menertibkan lalu lintas, misalnya menertibkan pengendara itu, ya, oke, ya, oke. Apakah kamu melakukannya dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan? Siap, iya Bapak. Misalnya dalam hal apa? Siap. Menegur mobil bermuatan yang melebihi kapasitas seperti odol, Bapak. Over dimension overloading ya. Siap, iya Bapak. Oke. Jadi misalnya Erik memberikan apa ya? Edukasi lah Arahan. mungkin ya. Memberikan edukasi atau menegur kepada pengendara, pengemudi ya. Pengemudi, Bapak. Pengemudi angkutan apa namanya? Angkutan odol. Odol, Bapak. Angkutan yang over dimension overloading. Nah, jadi Erik memberikan edukasi kepada pengemudi odol, angkutan odol yang dilakukan secara ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Itu maksud saya gitu, ya. Jadi nanti kan kalian akan melakukan aktualisasi ya. Nah, di aktualisasi kalian menerapkan nilai-nilai ini, nilai berakhlak ini. Nah, misalnya saya sudah ambil contoh satu Erik tadi. Jadi misalnya Erik tugasnya tadi menertibkan pengemudi ya, menertibkan lalu lintas, menertibkan lalu lintas. Salah satu tugas Erik adalah katanya tadi memberikan edukasi kepada pengendara, pengemudi kendaraan atau angkutan yang odol gitu, over dimension overloading. Nah, maka di mana letak nilai berorientasi pelayanannya? Bisa. Misalnya Erik menerapkan nilai yang kedua, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Maka kalimatnya dalam memberikan edukasi kepada pengemudi angkutan kendaraan odol, saya melakukannya dengan sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah itu ya, itu contoh penerapan, salah satu contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan yang bisa dilakukan Erik yang berhubungan dengan tugas sehariannya sebagai seorang PNS, sebagai aparatur sipil negara. Itu ya, paham ya? Jadi gitu nanti cara memasukkan nilai itu dalam kegiatannya, dalam deskripsi kegiatan. Oke, silakan ada yang bisa memberikan contoh lagi. Tadi sudah saya kasih contoh dengan Erik tadi. Ada lagi siapa? Vina, Pin, kau cerita Pin, apa yang sudah kamu lakukan Pin, yang kau kerjakan Pin, sehubungan dengan tugasmu di itu tadi di PP. Iya, izin Bapak, berhubung Vina di bidang Binmas, di bagian seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, untuk dimasukkan ke dalam kode etik, job desk-nya itu kan membina masyarakat yang misalnya habis melanggar perda. Contohnya misalnya pedagang yang habis ditertibkan, kode etiknya itu saya membina masyarakat bahwa memang peraturannya seperti ini, tidak boleh berjualan di sini. Nanti dilakukan dengan cara yang ramah, solutif, dan dikasih saran untuk tempat terbaiknya itu di mana yang kira-kira tidak melanggar perda. Seperti itu, Bapak. Oke. Nah, ini apa? Kenapa misalnya masyarakat bisa pedagang ya? Contohnya apa yang dibina itu, Vin? Masyarakatnya, Pak. Jadi misalnya habis ditertibkan sama Tibum misalnya. Kan alat-alatnya itu disitakan Pak di kantor. Nantinya si pedagang itu bakal ke kantor ngambil Alat-alat apa barang-barang itu? yang Alat-alat Iya apa? Pak, Alat-alat apa itu? alat-alat jualannya, Oh gitu. tempat-tempat. Oh Iya, PKL, ini PKL misalnya. iya PKL. Nah, nantinya kan disita tuh barang-barangnya di kantor. Nah, saat pedagang itu datang ke kantor untuk mengambil barang mereka, itu kami bina Pak, kami kasih tahu, kami jelasin bahwa memang perdanya seperti ini, masyarakat gitu. pedagangnya harusnya berjualannya di daerah yang mana yang diperbolehkan dan diizinkan, seperti itu. Jadi mereka melanggar itu karena mereka belum paham perdanya gitu ya Pin ya, salah Iya, satunya. jadinya kita bina dengan baik, dengan ramah juga ya Pak ya. Oke, nah bisa juga nilai yang pertama juga bisa Pin, selain nilai ramah, cekatan, bisa juga nilai yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Ya, jadi misalnya kalimatnya seperti ini Pina nanti. Ya, dalam memberikan edukasi lah atau memberikan informasi tentang Perda Ketertiban Masyarakat. Oke, saya ya berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima tentang tata tertib berjualan di kaki lima seperti itu. Ya, artinya Ya. dia secara tersirat. Kalau yang contoh yang Pina tadi sama dengan contoh Erik tadi itu yang tersurat, artinya yang memang dituliskan seperti ini kan ramah, cekatan, selutir dapat diandalkan gitu ya. Nah kalau contoh yang tadi misalnya kan masyarakat itu pedagang kaki lima itu kan dia tidak tertib karena dia belum kadang-kadang dia belum mendapatkan informasi tentang Perda yang mengatur tata tertib berdagang gitu kan. Ya. Makanya Vina merasa perlu untuk mereka butuh informasi itu kan. Mereka perlu Ya. tahu kenapa kami sampai dilarang gitu. Nah, maka Vina memberikan informasi tentang Perda tersebut. Artinya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi Perda ketertiban berdagang di kaki lima. Pedagang kaki lima. Iya, oke, bagus sekali. Ya, thank you Vina. Jadi bisa dua itu Vina nilainya. Bisa nilai yang Ya. pertama, bisa nilai yang kedua. Bisa dua-duanya. Ya, jadi tidak harus satu kegiatan, satu deskripsi, satu nilai, bisa juga dua nilai, bisa juga lebih dari satu nilai, gitu ya. Oke, baik. Ada yang bisa memberikan contoh, ya, penerapan nilai berorientasi pelayanan melakukan perbaikan tiada henti. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa contohnya? Bisa raise hand? Enggak apa-apa, enggak apa. Enggak ada jawaban yang salah. Bagi saya apapun jawaban kalian tidak ada jawaban yang salah. Ya. Ya, paling nanti saya bertugas nanti hanya meluruskan. Oh, ini sudah bagus, tinggal diluruskan lagi gitu. Silakan ada yang mau menjawab. Apa yang yang sudah pernah kalian lakukan atau enggak harus kalian atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Kayak Vina misalnya orang-orang yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja. Menurut Vina apa yang sudah dilakukan yang menerapkan nilai melakukan perbaikan tiada henti? Silakan. Ayo raise hand. Lebih belum kamu nih raise hand? Raise hand pakai fitur raise hand. Kan sudah diajari sama manajernya. Ayo siapa? Silakan. Tadi Erik sudah, Vina sudah. Rizky ya, oke silakan Rizky. Saya lihat mulutmu komat kamit, cuma kamu belum ini, masih mute. Silakan di unmute. Masih belum memahami, Pak. Belum memahami di mana Ki? Melakukan perbaikan tiada henti. Oh, melakukan perbaikan tiada henti. Iya, Pak. Sekarang Ki, tugas kau Iya, apa Pak. Ki? Tugas kau Ki? Menertibkan PKL, Pak. Menentukan PKL. Oke. Nah, yang sebelum pas baru-baru kau datang melakukan PKL itu, gimana caranya? Yang dilakukan oleh senior-senior kamu atau yang pendahulunya itu ya? Untuk yang pertama memberi surat peringatan, Pak. Mm-mm. 1, peringatan 2, peringatan 3. Cuma Kalau itu. tetap tidak diindahkan, baru diangkat, Pak. Oh, baru diangkat. Oke. Diangkatnya Hmm, ke rumahmu. ke kantor PP, Pak. Oh, Pak Kiro Di diangkat bagian ke aset. rumahmu. Pak Kiro kau angkat ke rumahmu jualannya. Oke, itu menjara namanya bukan ngangkat. Iya. Oke, nah terus pernah tidak Rizky kepikiran untuk melakukan cara yang berbeda dari yang Rizky lihat selama ini dalam menertibkan itu? Apa Ki? Pernah tidak kepikiran apa gitu? Belum, Coach. Belum kepikiran? Belum. Jadi kau udah pernah Masih berpikir Pak? melakukan hal yang lama, Coach. Oh gitu, kau di zona nyaman terus kau. Iya, melakukan perbaikan tiada henti. Belum kepikiran? Belum, Coach. Belum. Oke. Saya tanya Hikmah sekarang. Hikmah ditempatkan di mana Hikmah? Ditempatkan di Linmas, Coach. Di Linmas juga. Apa tugasmu salah satunya? Misalnya kalau ada pemilu itu mengamankan pemilu, kalau ada bencana mengevaluasi, mengevaluasi
Yang sudah pernah Vina lakukan apa ya? Pernah Hikmah lakukan? Kalau untuk tugas di Linmas ini belum ada coach, cuman karena kan belum terjun langsung ke lapangan karena masih baru kan, cuman yang Hikmah lihat di lingkungan Satpol PP ini sendiri, seperti yang kita ketahui kan bahwa Satpol PP ini kan sering dianggap arogan ya coach ya, sama masyarakat Betul. umum ya, sering Iya, dikritik lah intinya iya karena betul. namanya menegakkan perda tadi. Nah, Hmm. tapi yang Hikmah lihat itu eh, eh, apa itu kepala atasan-atasan Hikmah itu selalu melakukan perbaikan tiada henti itu dalam bidang misalnya selalu memberikan arahan tentang oh kalian itu tuh kalau mau menertibkan pedagang tuh harus gini, harus memperhatikan etika, harus mengutamakan SOP. Nah, sehingga itu kan ada perbaikan dari misalnya Iya, kita betul. menertibkan itu yang sebelumnya kayak arogan, ih ambil, jangan ini. Jadi lebih ke sikap yang humanis, lebih ke apa Bagus. pendekatan ke itu. Nah, itu Coach yang contoh. hikmah apa itu? Nah, itu contoh sudah Hikmah, contoh perbaikan tiada henti. Misalnya selama Ya, ini, Coach. selama ini eh, eh, kita lihat selama ini juga masa beranggapan bahwa arogan dalam menerapkan itu. Maka pimpinan Hikmah mungkin kasihnya atau kabitnya melakukan perbaikan. Perbaikannya apa? Oh, kita kalau menertibkan, kita tidak usah arogan. Kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan humanis, pendekatan persuasif. Nah, itu Hikmah. Ya, itu contoh melakukan perbaikan tiada henti. Ya, oke, baik. Terima kasih semuanya. Sudah menjawab. Ya, sudah ngomong. Ada Erik, ada Vina, ada Rizky, ada Hikmah. Kepada 4 orang itu kita kasih apresiasi, kita kasih tepuk salut. Tepuk salutnya gini. Prok, 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 salut, salut. Salut, salut. Prok, 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 salut. Iya, oke sama-sama. Sama-sama. Untuk Vina, Hikmah, Rizky, Erik tadi tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan tentang orientasi pelayanan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke nilai yang kedua. Nilai yang kedua. Nilai yang kedua itu adalah akuntabel. Nah, akuntabel itu maknanya bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Kita selaku seorang aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, itu diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh negara, ya, untuk menjadi pelayan masyarakat. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab, ya. Jangan kita sia-siakan. Gitu ya. Kata kuncinya ada integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Kita langsung saja ke kode etiknya atau panduan perilaku kita. Bagaimana sih kita menerapkan nilai-nilai akuntabel ini? Nah, gitu. Yang pertama panduannya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Itu. Seperti kata Rizky tadi, kalau misalnya ada yang melanggar, dikasih apa tadi Rizky? SP. Ya, dikasih SP. Surat peringatan ya. Nah, dikasih surat peringatan. Nah, ketika kita memberikan peringatan, kita melakukan dengan jujur. Artinya memang benar-benar pada orang yang harus mendapatkan surat peringatan. Kita tidak pilih-pilih kasih gitu ya. Nah, gitu. Kemudian bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Berintegritas tinggi sini maksudnya kita apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan itu selaras, itu sejalan dengan apa yang kita lakukan. Itu integritas. Kita tidak omdo, kita tidak omong doang. Ya. Seperti kata yang katakan Hikmah tadi. Tidak hanya mengatakan misalnya pimpinan mengatakan nanti kalau kita menertibkan, kita menggunakan pendekatan humanis dan persuasif ya, kita tidak boleh kasar. Nah, ketika misalnya di lapangan kabinnya ikut serta misalnya dalam penetapan itu, dia benar-benar melakukan itu, artinya dia memiliki integritas. Dia bukan hanya ngomong tapi melakukan. Tapi ketika misalnya ada oknum berbicaranya, kita harus humanis ini, tapi pada saat penetipan dia melakukannya dengan arogan, nah itu yang kita pertanyakan integritasnya. Apakah dia memiliki integritas?
Karena tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Oke, kemudian yang kedua, panduan perilakunya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ya, nah kita selaku seorang pegawai negeri sipil kan ada disediakan fasilitas-fasilitas ya, fasilitas-fasilitas ya yang fasilitas-fasilitas yang kita gunakan untuk mempermudah, memperlancar tugas kita selaku seorang aparatur sipil negara. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, ini tidak mentang-mentang ya. Ya kan? Mentang-mentang, misalnya mentang-mentang satu tadi misalnya. Tadi yang dikatakan Rizky tadi, mentang-mentang sama-sama orang Belida, Pol PP-nya orang Belida, pegawai PKL-nya orang Belida, maka Pol PP-nya memberikan kemudahan. Itu kan melaksanakan wewenang kan? Iya, tidak diberikan surat peringatan, dibiarkan saja. Gitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana sih contoh penerapannya dalam kegiatan sehari-hari? Silakan. Ada yang mau bercerita? Kita masih ada Lisda, Kevin, Meta, dan Dina yang belum ngomong ini. Silakan, siapa duluan? Coach. Ya, silakan siapa ya? Meta, Coach. Meta, oke, silakan Met. Untuk kode etiknya seperti kami melakukan kegiatan kemarin tentang sosialisasi istri nelayan. Itu kami menggunakan membeli barang-barang kebutuhan untuk praktek sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Mungkin itu juga salah satu contohnya, Coach. Oke. Terus Yang nomor berapa itu? Panduan berapa itu, Meta? panduan kedua, Coach. Kedua. Oke, ada lagi? Izin, Coach. Ada lagi? Izin, Meta? Coach. Mungkin saja, Coach. Oke, baik. Terima kasih Meta. Jadi Meta contohnya di kantornya ada kegiatan semacam pelatihan lah Meta ya, semacam pelatihan kepada istri-istri nelayan ya, karena kan Meta di perikanan ya, istri-istri nelayan tentang untuk meningkatkan ekonomi keluarga lah gitu ya. Maka ketika misalnya dia membeli kelengkapan itu, mungkin bahan-bahan, maka digunakan secara efektif dan efisien, artinya tepat guna dan tidak boros gitu ya, tidak boros. Kemudian juga tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tadi Meta ya. Iya, misalnya beli ini, yang ini kita buat praktek, yang ini kita bawa pulang gitu. Enggak seperti itu ya. Itu contohnya. Bagus sekali. Silakan Lisda. Mau menambahkan? Siap, izin Coach, mungkin kalau kode etik akuntabel dari Tupoksi Lisda itu salah satunya pada saat penindakan hukum seperti tilang menilang. Kode etik yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kebetulan kalau misalnya ada kegiatan tilang menilang dari Dinas Perhubungan itu dari seksi operasional itu sebagai ini Coach, penegakan hukum yang melanggar seperti tidak ujikir, kendaraan over dimension overload, itu biasanya melakukan penegakan hukum di jalan raya. Jadi menurut ISDA, kode etik tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan itu, contohnya pada saat melakukan tilang, ada bapak atau supir yang ada indikator suap. Jadi dia ngomong, Bu, tolong Bu diselesaikan di sini gitu. Oke, Ya. jadi menolak ya Lisda ya? Ya, jadi menolak dengan jawaban izin Pak, kita harus mengikuti aturan, selesaikan di kantor seperti itu Pak. Iya betul. Ya bagus sekali Lisda. Jadi tidak menyalahkan gunakan wewenang. Contohnya kata Lisda, pada saat ada penertiban, misalnya tilang, nah kemudian kedapatan ada yang bisa jadi mungkin kendaraan yang uji kirnya sudah habis masa berlaku gitu Lisda ya. Ya, atau yang odol tadi. Nah, walaupun kita mungkin ya Lisda, mungkin kenal dengan Lisda. Wah, ini ponan aku ini misalnya gitu ya. Tapi Lisda tetap melaksanakan tugasnya.
Iya, tak melaksanakan tugasnya. Oke. Kemudian walaupun tidak kenal juga ada yang misalnya yang berusaha untuk melakukan suap, mungkin nyogok, mungkin ya, Bu, tolong Bu, kami jangan ditilang Bu, kami mau cari makan, kata ini. Nah ini ada Bu untuk Ibu katanya kan. Nah tetap kita tolak. Nah kalau kita terima, artinya kita menyalahgunakan wewenang, mentang-mentang kita punya berhak untuk menilang atau tidak, diberikan suap kita tidak melakukan pemilihan, itu namanya kita menyalahgunakan wewenang. Itu bagus sekali contoh Lisda ya. Jadi contohnya itu tadi memperlakukan sama, tidak menyalahgunakan wewenang, kemudian juga menolak segala bentuk gratifikasi atau suap menyuap yang berpotensi untuk menyalahgunakan wewenang jabatan. Oke, baik, terima kasih Lisda. Kita akan lanjutkan ya, masih 2 orang ini yang belum ngomong. Yang belum ngomong ini mungkin yang selanjutnya saja. Oke, kompeten. Nah, kompeten tadi berakhlak, tadi kan berorientasi pelayanan. Apa tadi? Akuntabel, itu kan harmonis, kemudian kompeten. Kompeten dulu ya, kompeten, harmonis ya. Oke. Loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, apa sih yang disebut dengan kompeten? Makna kompeten itu kita terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Sudahlah, saya sudah jadi CPNS ini. Setelah ikut Latsar nanti lulus Latsar, dapat sertifikat, jadi PNS, sudahlah. Tidak perlu lagi kuliah, tidak perlu lagi ikut-ikut pelatihan, tidak perlu belajar. Ya, bukan seperti itu konsepnya ya. Nah, artinya sebagai seorang PNS kita akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, baik itu pendidikan-pendidikan formal maupun pendidikan-pendidikan non formal maupun pendidikan-pendidikan di luar dari pendidikan formal, misalnya kursus, ikut seminar dan sebagainya. Kita terus belajar. Atau kita belajarnya secara informal. Kalian kan baru ya. Nah, menurut kalian ada nih senior, misalnya tempat Lisda nih, ada nih senior yang menurut Lisda bagus. Nah, bisa belajar, itu juga termasuk untuk mengembangkan kompetensi diri. Dengan senior misalnya, Pak atau Ibu, ini gimana caranya Bapak Ibu, mungkin kan? Nanti dia akan ngajari, oh gini deh, gini. Nah, itu artinya kita sudah terus belajar, sudah menerapkan nilai kompetens ya. Nah, kita langsung saja ke panduan perilaku atau kode etik. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Itu tadi, kita tidak boleh berada di zona nyaman. Aku lah bisa itu, untuk apa lagi belajar? Nah, kita tidak tahu karena dunia ini kan dinamis, berkembang, ada tantangan yang selalu berubah. Mungkin ada enggak di sini yang bagian administrasi, ada enggak di sini peserta ini kelompok ini? Lisda diperbantukan di administrasi juga Pak, sekretariat. Oh, Lisda di mananya Lisda? Di kesekretariat? Di umum kepegawaian Pak. Oh, di umum kepegawaian. Surat menyurat. Salah satu tugasnya apa Lisda? Mengadministrasikan surat ya? Siap, iya Pak. Nah, maksudnya kan surat masuk dan surat keluar. Nah, kalau dulu kan kalau surat masuk keluar kita catat, kemudian kita masukkan. Nah, sekarang kan sudah zaman digital. Nah, zaman digital kan sudah disimpan secara digital, surat menyurat contohnya. Nah, maka Lisda terus belajar. Oh, ini gimana ya? Misal surat digital ini. Oh, surat digital ini bisa dimasukkan dengan perangkat ini sehingga memudahkan. Nah, itu artinya apa yang Lisda lakukan itu termasuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian yang kedua, kode etiknya panduan perilaku dari nilai kompeten adalah membantu orang lain belajar. Oke, membantu orang lain. Jadi kalau misalnya ada rekan kerja kita atau senior kita ataupun malah mungkin junior kita nanti ya, ada dia menemui kesulitan dalam melakukan pekerjaan dan kita tahu ya kita tidak ada salahnya dan harus kita harus membantu orang tersebut untuk belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kualitas terbaik itu didapat dengan hasilnya yang maksimal. Ya, hasilnya maksimal, kemudian dilakukan secara efektif dan efisien. Oke, sekarang coba cerita 2 orang yang belum nih, Kevin dengan Lara. Dina belum juga ya? Kevin dengan Dina, coba ceritakan.
serta tindakan penerapan nilai kompeten yang ada di tempat kerjanya, di unit kerjanya. Baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang menurut kamu orang lain yang sudah menerapkan nilai kompeten. Silakan, siapa? Kevin dulu atau Dina dulu? Izin coach. Ya, silakan Pin. Izin coach, izin menambahkan mungkin yang poin membantu orang lain belajar coach. Misalnya itu waktu itu saya pernah diminta tolong untuk ngajarin tentang Word oleh kabit saya coach. Nah itu Oh, saya itu. ngajarin coach. Oke, baik. Oke, itu kebetulan ya alhamdulillah ya Kevin memiliki pengetahuan yang lebih yang cukup tentang aplikasi Microsoft Word gitu ya. Kemudian atasannya atau kalian senior biasanya ya. Yang senior biasanya. Nah, atasannya itu menemui kesulitan misalnya ketika mengoperasikan Word, dia tanya ke Kelvin dan Kevin menjawab ya, membantu ya. Siap coach. Misalnya Pin, ini gimana Pin cara meratakan? Silakan Pak Rahmat. Izin Yai. Ya. Ya, menginformasikan kepada seluruh peserta karena LMS Kolabjarnya lagi kolaps, ya, lagi berhalangan diakses. Untuk penugasan mungkin dikembalikan dulu ke para widya iswaranya. Oh, siap. Nanti setelah bisa diakses, silakan dikirim ulang di tugas masing-masing. Oke. Oke, mohon bantu dijelaskan kembali nanti ya, Yai. Terima Oke. kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Rahmat ya. Ya, jadi LMS-nya lagi lemes, ya kolabjarnya lagi kolaps ya. Iya, lemes dan kolap. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi misalnya kayak Pin tadi kan ada atasannya nanya ke Kevin, Pin ini gimana Pin? Bapak mau ini Pin, mau meratakan ketikan ini, gitu ya. Maka Kevin tahu, oh Pak caranya ini Pak, Bapak klik ini dan sebagainya. Artinya Kevin sudah menerapkan nilai kompeten, membantu orang lain belajar. Karena pada saat kita membantu, kita juga mengasah, mengingatkan kembali pengetahuan kita, ya kan? Ilmu itu kalau misalnya tidak kita terapkan, tidak kita pakai, ada tidak kemungkinan hilang atau lupa menurut kamu? Ada coach. Iya kan? Iya. Oke ya. Contohnya apa contohnya? Contohnya dulu Hikmah ini pinter sekali buat pempek adaan. Karena lama ada praktek buat pempek adaan, pas mikir lagi lalu po. Yang jadinya pempek dos jadinya Hikmah ya. Tahu tidak kamu pempek dos? Iya. Nah, sama seperti tadi, maka membantu orang lain belajar itu juga masuk ke nilai dari kompeten. Karena selain kita sharing knowledge, berbagi pengetahuan dengan orang, kita juga mengingatkan kembali, mengulang kembali pengetahuan yang kita punya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Oh ya, Dina belum ngomong Din. Din, yang kompeten apa Din contohnya Din? Izin coach, Ya. sebagai seorang CPNS, kemarin saya mendapatkan salah satu tugas dinas luar, yaitu mengikuti ikut dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Muara Enim di Kecamatan Rambang Nyiru. Itu kan di situ kepala bidang saya menjadi sebuah pemateri, menjadi seorang pemateri. Jadi di situ saya belajar bagaimana cara memberikan materi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan. Setelah itu terdapat sesi tanya jawab dan saya juga belajar di situ bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang tantangan-tantangan yang mereka pertanyakan gitu. Oke. Artinya Jadi di situ pada saat belajar bagaimana mungkin Dina belajar bagaimana cara memberikan materi gitu, menyampaikan materi ya, gitu ya Dina. ya, terus juga belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan masyarakat tentang apa kayak pelanggaran-pelanggaran kayak gitu coach. Terus juga kemarin tuh kebetulan Dina ikut senior yang ada di ruangan mengurusi alur birokrasi SK Justisi SK Justisi apa SK Justisi Penegakan Perda. Jadi di situ Dina belajar bagaimana alur birokrasinya dari para hierarki terus ke Pemda dari asisten satu baru ke
orang ke akhirnya ke Pak Bupatinya. Nah, kepala daerahnya ya Pak Bupati. Ya, Oke. Nah, artinya yang selama ini Dina belum paham, oh alurnya gimana? Karena baru kan, sekarang sudah mulai paham kan? Oh ke ya, sini-sini. Nah, iya itu bagus. Itu sudah contoh menerapkan nilai kompeten, meningkatkan kompetensi diri. Ya, tadi kata Dina itu kan belajar dengan senior Pak Kabinnya, gimana cara menyampaikan supaya, oh kayaknya Pak Kabinnya nyampaikannya enak gitu ya, mudah dipahami. Ya, itu bisa, itu juga termasuk kita menerapkan nilai meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan tanggapan sebagai apresiasinya. Mari sama-sama kita kasih apa? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke nilai selanjutnya. Nilai selanjutnya itu adalah apa hanya harmonis. Izin coach, Ya, kenapa Clean? izin ke toilet sebentar boleh coach? Oh ya, silakan. Ya coach. Kira kau nak nanya tadi, ya? Ya. Disiram ya toiletnya. Dia bau jengkol. Oke, baik. Kita lanjut ke harmonis. Harmonis maknanya itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kan di tempat apa namanya itu, di tempat kalian kerja itu kan tidak monoton latar belakangnya, ya kan? Tidak, latar belakangnya berbeda-beda. Latar belakang apa? Latar belakang suku, betul kan? Latar belakang agama atau latar belakang apa gitu ya. Bahasa, beda-beda kan? Iya, beda-beda. Kalau di Muara Enim kan mungkin ada bahasa Belida, tadi ada bahasa Pali, mungkin kan? Ada bahasa apa lagi di Muara Enim itu? Ada bahasa Liot, Lematang Ilir Ogan Tengah ya, dan sebagainya. Nah, tentu saja kita dengan latar yang berbeda ini, kita harus menunjukkan saling peduli dan juga kita harus menghargai perbedaan itu. Ya. Oke, kita lihat ke panduan perilakunya. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai harmonis ini, yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, jadi ketika misalnya ada, misalnya gini, dalam kita bekerja sama, misalnya di kolaborasi nanti ya. Nah, kita tidak pandang-pandang tidak pilih-pilih gitu. Oh yang ini bukan, oh ini biarlah, ini bukan orang daerah saya. Oh ini saya tidak kenal ini. Oh, pokoknya saya tidak mau berteman, saya tidak mau bekerja sama dia, enggak. Ya, tapi kita tetap menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Bahkan ya ada beberapa tempat kerja itu yang disabilitas karyawannya. Ya tetap kita perlakukan sama seperti orang normal dalam kita bersosialisasi, dalam kita bekerja, berkomunikasi seperti itu. Ya. Oke. Dan juga nilai yang terakhir itu katanya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif ini yang bagaimana menurut kalian? Lingkungan kerja yang tidak, atau lingkungan kerja yang membuat siapa? Membuat ya orang-orang yang di dalamnya itu merasa nyaman dalam bekerja. Ya. Oke, jadi kita tidak memecah belah, begitu kan? Kita tidak menghasut gitu. Kita ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ya, sesama rekan pekerja itu kita kerjakan lingkungan kerja yang kondusif. Oke, ada yang bisa memberikan contohnya yang ada di tempat kalian? Silakan. Dari penerapan ini. Oke, silakan Dina.
dari kode etik menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, itu salah satunya kemarin ada ODGJ di Kabupaten Muara Enim. Terus dari kepala bidang dan seksinya kemarin tuh menemui ODGJ tersebut, dicari, dan setelah itu dibawa ke dinas sosial. Mungkin itu coach salah satu contoh dari kode etik menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan suka menolong orang lain. Ya, langsung sekali dua ya Dina ya. Ya, latar belakangnya itu maksudnya yang ODGJ itu siapapun orangnya gitu ya, tetap kita hargai, artinya tetap kita perlakukan juga manusiawi gitu ya Dina ya. Dan juga suka menolong orang lain. Yang ODGJ ini orang perlu perlu ini ya, perlu apa? Perlu bantuan dia ya, bantuan. Dan itu tadi ketika misalnya dari tempatnya Dina tadi mengantarkannya atau ya mengantarkannya ke dinas sosial yang punya wewenang untuk ngurusin itu ya, untuk mengurusi ODGJ ini. Nah, maka sudah menerapkan nilai menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan juga suka menolong orang lain. Oke. Nah, apa yang membedakan antara suka menolong orang lain yang di sini dengan yang ini? Yang di kompeten, membantu orang lain belajar dan bisa menjawab. Kalian bisa menjawab apa bedanya? Kan sama-sama membantu tuh. Menolong membantu sama enggak? Sama kan maknanya kan? Membantu orang lain belajar, suka menolong orang lain. Oke, ada apa bedanya? Kalau yang pertama itu membantu orang lain belajar itu hubungannya kemana itu? Kerjaan kualitas Kemana? dirinya. Di kompeten, Pak. Ya, di kompeten. Ya, artinya membantu orang lain belajar dalam hal mengembangkan kompetensi, ya, kapabilitas kita, capability. Nah, sedangkan yang harmonis ini suka menolong orang lain ini dalam hal hubungannya kemanusiaan tadi. Seperti yang dikatakan Dina. Tadi kan hubungan kemanusiaan itu kan yang katakan Dina tadi hubungan kemanusiaan membantu orang lain, ODGJ tadi kan itu. Atau juga begini, misalnya ini kan si Vina, Dina, Hikmah itu kan satu kantor tuh, satu unit kerja tuh. Iya kan? Iya Iya, kan? Pak. Satu unit kerja. Ya mungkin ada misalnya si Vina misalnya ada kira-kira ada kebutuhan yang mendesak, kemudian Dina kemudian kebetulan ada uang lebih, nah pinjamilah Dina sama Vina tuh duit. Itu juga termasuk itu, walaupun yang kecil ya termasuk harmonis juga. Coba kalau misalnya Vina ini tahu Dina ini ada duit, dia tak kalah minjami duit. Nah bisa ribut itu kan. Oh nih pelit nian, kemarin kucing ada duit, gitu kan. Maka kita melanggar yang ini nanti, yang ketiga tadi, tidak membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kayak ujungnya Vina dengan Dina aja ribut kayak gitu. Belago dia. Nah, kalau udah satu kantor belako ketemu ya, itu ya, jadi nggak nyaman lagi untuk bekerja. Nah, itu maksud dengan suka menolong orang lain di luar dari hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita meningkatkan kompetensi. Kalau yang tadi kan meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kapabilitas kita, yang tadi. Kalau yang ini yang di luar itu, yang humanis, yang berhubungan dengan tadi membantu orang lain, misalnya membantu ODGJ atau misalnya tadi dalam hal kesulitan, ya. Oke. Atau si ini misalnya si Dina mungkin kan lagi ada masalah sama cowoknya mungkin kan. Nah, ribut, dia perlu orang curhat, tanyalah misalnya dengan Hikmah. Hikmah satu kantor juga kan? Iya, itu bisa juga seperti itu. Itu juga apa yang dilakukan Hikmah itu. Hikmah memberikan saran, memberikan tanggapan pandangannya. Nah, Hikmah sudah menerapkan nilai suka menolong orang lain. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kevin, kau balik, Pin? Sudah? Siap sudah, Coach. Baik, kita lanjutkan ke nilai selanjutnya, yaitu nilai loyal. Ya, loyal ini maknanya berdedikasi dan melakukan kepentingan bangsa dan negara. Jadi loyalitas di sini, loyal ini dedikasi dan kesetiaan kita itu, ya itu dalam skop yang paling kecil itu sesama ASN. Ada di ODA Etik nomor 2 itu. Loyal kepada sesama ASN
juga kepada pimpinan instansi, kepada negara demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, apa panduan perilakunya? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Ya. Jadi dalam kalau kalian misalnya dalam lingkungan kerjanya ada sudah menemukan ada gejala-gejala misalnya, atau kalian sendiri ikut misalnya organisasi-organisasi yang sepertinya paham ideologinya berbeda dengan ideologi Pancasila. Ya. Yang kalau dulu kan sering muncul tuh misalnya paham radikalisme, kata seperti itu. Nah, itu dihindari. Itu dihindari, jangan diikuti, ya. Karena kita tetap memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Ya. Oke. Yang tadi misalnya siapa tadi Rizky ya? Rizky misalnya satu kantor dengan Pol PP dengan siapa Kogi? Dina, Hikmah, ya Lisda juga ya. Lisda bukan Lisda Diskup ya. Ya. Oke. Misalnya tadi Hikmah, misalnya Dina, Vina, Rizky satu kantor ya, harus jaga nama baiknya, ya. Oke. Jangan malah kita ikut memperkeruh, ya. Ketika orang bertanya misalnya, Din, Hikmah tuh wongnya cak mano? Dia tuh tapi kita jaga namanya. Walaupun kita tahu mungkin misalnya Hikmah itu orangnya cerewet, gitu ya. Tetap kita tidak langsung dia tuh cerewetnya kalau begawi kamu selalu ngomong gitu ya. Tapi tetap kita jaga nama. Itu menjaga nama sesama STN. Juga pimpinan atasannya, apakah kasih kalian itu atau kabitnya atau bila perlu kepala kantornya atau kepala dinasnya gitu ya. Itu tetap kita jaga nama baiknya. Ya, kemudian instansi tempat kita bekerja, unit kerja kita, ya. Ya, kalau kita seperti Lisda misalnya di Shub, ya kita jaga nama baik Dinas Perhubungan, ya. Atau si Erik tadi ya kita jaga nama baik di mana kita ditempatkan dan juga negara, ya. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Kalau ada hal-hal yang bersifat rahasia yang kalau kita sebarkan itu berpotensi untuk menimbulkan konflik, perpecahan, maka kita jaga rahasianya itu, jangan kita umbar, jangan kita sebarkan. Oke, baik. Ada yang bisa memberikan contoh loyal? Silakan. Contoh loyal apa? Contoh loyal apa misalnya? Ayo, ada yang bisa kasih contoh loyal? Meta. Tadi Meta mengatakan melakukan kegiatan tadi ya, betul tidak Meta? Nah, sebelum melakukan kegiatan di tempat Meta itu ada enggak mengajukan anggarannya? Ada, Coach. Ada. Nah, terus ketika pengajuan anggaran itu termasuk rahasia negara bukan itu? Atau rahasia jabatan negara bukan itu? Untuk anggaran itu, Coach. Termasuk, Coach. Kami juga nggak tahu anggarannya itu kemarin. Ya, enggak, maksudnya begini, kalau misalnya kamu membuat anggaran, kami mau mengadakan pelatihan istri-istri nelayan, anggaran sekian untuk ini. Nah, itu kan tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh misalnya ke LSM atau ke mana gitu kan. Kenapa? Karena itu juga termasuk takutnya nanti akan menimbulkan konflik kan, baik konflik kepentingan, baik perpecahan. Maka itu sudah menerapkan nilai loyal namanya. Jadi dalam hal ini, walaupun di sini kan ada nih, tadi di sini ya. Kalau kita kembali ke sini tadi, ke sini ya sebentar. Tadi ya. Bentar, kita kembali dulu. Nah, walaupun di sini kan ada transparan ya, kata kunci transparan. Artinya kita, tapi ada hal di sini, ada hal-hal yang di sini. Yang di sini ada hal-hal yang mana lagi tadi? Di sini ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara transparan. Yang ini yang nomor 3 ini, kan? Jadi
di transparan itu pada tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kepentingannya, artinya pada tempatnya. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah loyal itu ada adaptif. Ada adaptif. Kita kode etiknya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nah, menghadapi perubahan itu maksud perubahan yang ada di lingkungan kerja kita. Ya, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, kemudian bertindak proaktif. Nah, jadi kita dalam bekerja kita melakukan inovasi. Kita jangan pokoknya dari dulu dari saya pertama CPNS sampai sekarang saya melakukannya seperti ini. Ya, saya dulu melakukannya seperti ini. Nah, gitu. Ya, tapi kita dalam bekerja kita harus terus berinovasi. Kita kembangkan kreativitas kita. Ya, oke. Sekarang saya tanya nih, ada yang bisa bercerita? Inovasi apa yang sudah dilakukan di unit kerjanya? Contoh inovasi yang sudah dilakukan di unit kerjanya apa? Apa contoh Coach, inovasi yang? Ya, silakan. salah satu inovasi yang dilakukan di Satpol PP, khususnya di bidang penegakan perda, itu ada inovasi Satpol PP Goes to School. Satpol PP Goes to School itu sudah dilakukan dari tahun 2022. Jadi itu inovasinya kayak kami sebagai Satpol PP melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ini memberikan ilmu tentang peraturan daerah, kayak ya jangan sampai para siswa melanggar peraturan daerah gitu, Coach. Oke, khususnya ketertiban ya, terantib ya. Iya, benar, Coach. Contohnya peraturan tentang terantib ya, Dina ya. Ya, Oke, Coach. bagus sekali itu contoh inovasinya. Jadi inovasi yang dilakukan di tempat Dina dan yang lainnya yang sama tadi ya di Satpol PP, salah satunya adalah Satpol PP Goes to School, di mana kita memberikan informasi itu, kita menjemput bola istilahnya. Kita tidak menunggu ada pelanggaran dulu baru dikasih tahu gitu ya Dina ya. Tapi inisiatif sendiri, kita datang sendiri ke sekolah, khususnya ke SMA biasanya ya. Untuk memberikan edukasi tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Gitu. Ya Dina ya, itu bagus sekali contohnya. Itu contoh inovasinya. Kenapa dikatakan inovasi? Karena selama ini belum pernah dilakukan. Nah, jadi inovasi itu hal-hal yang baru yang selama ini belum pernah dilakukan sebelumnya di tempat kita. Di tempat kita, walaupun di tempat lain sudah mungkin. Mungkin di misalnya tadi ada siapa tadi yang di Dishub Dishub Lisda tadi di Dishub ya? Di Dishub mana Lisda? Iya, Coach. Dishub Oku Selatan, Coach. Oku Selatan. Kevin tadi di Dishub Bungom. Ya tadi ya? Ya. Nah, bisa jadi misalnya Kevin melakukan suatu inovasi yang menurut Lisda, di tempat Lisda sudah ada. Oh, tempat kami sudah ada. Tapi di tempat Kevin karena belum ada, itu tetap namanya inovasi. Jadi belum ada sebelumnya, gitu ya. Jadi ketika kalian misalnya mencari inovasi, ya jangan berpikir, oh ini sudah, tapi tempat uang, bukan. Nah, kalau di tempat kita belum, tetap inovasi, ya. Misalnya Kevin ngomong, oh ini sudah ini, tapi di tempat Lisda di Oku Selatan, bukan di Kabupaten Bungo. Nah, itu tidak bisa. Inovasi tetap inovasi Pak, dilakukan di tempatnya Kevin, gitu ya. Nah, kita selaku aparatur sipil negara itu harus cepat menyesuaikan untuk menghadapi perubahan ini dan terus berinovasi. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, itu kolaboratif, ya. Jadi kolaboratif ini kita bagaimana membangun kerja yang sinergis. Dalam bekerja tentu kita tidak bisa sendirian, ya. Oke, seperti tadi di tempat di tempat Rizky misalnya kan, ketika melakukan penertiban tidak mungkinlah Rizky bekerja sendiri kan, ya Ki ya. Rizky yang ngangkut barangnya, Rizky yang menertibkan, gitu ya. Tentu bekerja sama dengan ada baik itu internal dengan teman-teman sesama Pol PP maupun dengan eksternal, mungkin dengan dinas PD pasar ya. Di pasar itu kan ada UPT-nya biasanya ada kepala pasarnya seperti itu ya, atau tadi di tempatnya siapa tadi yang ini tadi yang Lisda ya,
Di tempatnya misalnya ada penertiban lalu lintas. Nah, kan tidak bekerja sendiri kan, tidak dari Dishub sendiri. Dia berkolaborasi dengan pihak kepolisian, seperti itu kan. Nah, itu termasuk penerapan nilai kolaboratif. Nah, ketika kita menerapkan nilai kolaboratif, ini panduan atau kode etik perilakunya. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, ya. Jadi kita bekerja dalam tim, ya, kita berikan kesempatan semua dalam tim itu untuk berkontribusi, ya, untuk bersumbangsi dalam kegiatan yang kita lakukan. Kemudian terbuka dan bekerja sama. Ketika misalnya orang lain memberikan kritikan, memberikan saran kepada kita terbuka, jangan menutup. Sudahlah, tahu apa? Tahu laku ini dari kau. Itu tidak seperti itu. Tapi kita tetap menerima. Kita terbuka. Kemudian kita telah kalau memang bagus ya kita ikuti. Kalau menurut kita perlu tambahan ya kita kasih saran-saran perbaikan. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya, ya, sarana prasarana itu tadi tetap kita manfaatkan, yang diberikan tetap kita manfaatkan, ya. Baik, ada pertanyaan tentang nilai-nilai berakhlak ini, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan tentang nilai-nilai berakhlak. Tidak ada? No? Iya, saya bingung ini. Kalau diam semua bingung saya. Sudah paham atau belum paham ini? Oke, baik. Kita akan lanjutkan kegiatan kita terakhir dari pembelajaran sinkronus pertama kita, agenda kedua ini, yaitu penjelasan tugas asinkronus. Ya, penjelasan tugas asinkronus. Nah, jadi ini tugas-tugasnya hari keempat, hari kelima, dan hari ke-6. Ya, oke. Tuh. Nah, tugas untuk hari ini kalian pertama membuat learning journal. Kemudian tugas kelompoknya tokoh berakhlak, video tokoh berakhlak, ya. Oke, nah saya jelaskan saja di tugas hari ini saja. Nanti untuk tugas besok, kalau LMS-nya sudah bagus nanti saya upload, ya. Silakan nanti buka di upload. Kalau kalian mau bertanya tentang tugas nanti silakan japri ke saya, ya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang tugas hari ini dulu. Hari ini, hari ke ini ya. Nanti ini yang rencananya akan saya upload di LMS. Cuma kata ya tadi seperti kita tahu bahwa memang sekarang LMS-nya lagi gangguan ya, lagi lemes. LMS-nya lagi lemes ya, kolapsnya lagi kolaps. Ya, di hari keempat tugas individu kalian cuma satu, yaitu membuat learning journal. Ya, kalian sudah bikin learning journal. Kemarin di agenda 1 sudah bikin learning journal kan? Ya, rasanya enggak perlu dipertegas lagi, sudah paham kalian apa isi learning journalnya kan? Jadi petunjuknya learning journal hari keempat itu isi berbentuk video. Bentuk video, apa isi videonya? Kalian bercerita tentang pengalaman belajar. Pengalaman belajar khususnya agenda kedua. Baik secara sinkronus maupun asinkronus, yang kalian ceritakan itu baik substansi materinya, ya isi materinya maupun bagaimana proses pembelajarannya. Ini dibuat setiap hari ini. Jadi selama 4 hari itu ada 4 video. Dan jurnal hari kelima, hari ke-6, dan hari ke-7. Ya. Nah untuk yang hari keempat, itu learning journal dikumpulkan hari ini, paling lambat jam 23.59. Ya. Oke. Kecuali kalau misalnya LMS-nya gangguan, ya di luar kendali kita kan. Ya, nah durasi videonya itu maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit ya. Ya, jangan lebih dari 5 menit. Ya. Kalau seandainya kapasitas videonya tidak bisa diupload diupload, kalian bisa masuk ke Google Drive. Ya, kirimkan linknya copy linknya, jadikan bentuk PDF, masukkan ke ini apa namanya tuh LMS, atau masukkan di media sosial.
Kalian kan punya media sosial nih, mungkin ada akun YouTube, ada akun Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya itu. Silakan masukkan di situ, linknya nanti yang dikirimkan, ya, yang disubmit, yang dikumpulkan di LMS. Oke. Kemudian tugas kedua, tugas kelompok. Tugas kelompok ini kalian diminta untuk membuat video yang menampilkan profil seorang atau tokoh yang menurut kelompok kalian itu memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Jelaskan berdasarkan panduan perilaku kode etik pada setiap nilainya. Tadi kan ada tadi ya, panduan atau kode etik perilaku setiap nilainya ada tadi kan. Orientasi pelayanan apa saja nilainya, akuntabel apa saja nilainya, ada tadi kan? Nah, itu. Petunjuk pengerjaannya, file dalam bentuk MP4, ya, bentuk 4, durasinya itu maksimal 10 menit, kurang lebih. Jangan lebih dari 10 menit ya. Ya, singkat-singkat saja, 5 menit saja gitu ya. Karena ini mau ditayangkan, mau kita diskusikan di asinkronus kedua nanti. Jadi kalau terlalu lama videonya ya enggak ada kerjaan lain, kita cuma nonton video itu ya. Oke. Nah, masing-masing anggota kelompok memberikan pernyataan mengenai nilai akhlak dari tokoh video tersebut. Ya. Misalnya ya, tokoh di sini terserah tokoh apa saja, mau tokoh nasional, tokoh dunia, mau tokoh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wah, saya misalnya kelompok kami sepakat mau mengangkat tokoh Habibie misalnya. Maka cerita dulu tentang siapa itu Habibie, apa saja ininya. Baru nanti ada pernyataan dari masing-masing kelompok dan berbeda pernyataannya. Misalnya Lisda, Kevin, Dina satu kelompok. Lisda bikin pernyataan sendiri, Kevin bikin pernyataan sendiri, isinya maksudnya. Dan Dina sendiri. Mungkin Lisda melihatnya dari Habibie ini itu menerapkan atau mengaktualisasikan, misalnya nilai loyal, di mana nilai loyal itu ada ideologi Pancasila ya, tetap ada ideologi Pancasila. Salah satu nilai dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Habibie ini orang yang taat beribadah misalnya, selalu mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis dan sebagainya. Nah itu kalau Muslim ya, itu contohnya seperti itu ya. Nanti Dina lain lagi, lihat lagi. Misalnya dalam satu kelompok itu, kelompok Kevin satu kelompok Kevin lain lagi. Ya. Kemudian di akhir video pastikan kalian mencantumkan sumber video, ada sumbernya. Kan nanti kan ada mengkompilasi video kan? Ketika bercerita tokoh itu kan ada kompilasi video. Nah pastikan di belakang video ada sumbernya. Kalian misalnya kalau ngambil dari YouTube, link YouTube-nya apa, mengambil dari mana di akhir video, ya. Oke. Kemudian video tersebut karena durasinya panjang, misalnya 10 menit kan panjang, maka videonya diupload di akun media sosial masing-masing anggota kelompok. Tadi misalnya Lisda, Kevin, Dina satu kelompok, maka ya Lisda di akun YouTube-nya masing-masing misalnya, atau di Facebook-nya terserah lah. Kevin mungkin di Instagram, Dina mungkin di TikTok. Nah nanti disatukan link yang Lisda apa, link yang Kevin apa, link yang Dina apa, nanti disatukan jadikan file PDF linknya itu, ya. Baru di-submit di LMS. Mungkin karena sudah dari agenda 1 kemarin, yang bisa mensubmit itu kan hanya ketua kelompok kan, ya kan? Ya, yang bisa mensubmit itu hanya ketua kelompok. Oke, ya. Kemudian waktu pembuatan video hari ini hari Jumat dan dikumpulkan hari ini juga paling lambat ya jam 23:59. Oke, itu saja penjelasan untuk tugas hari keempat. Karena keterbatasan waktu, hari kelima, 6 dan 7 nanti saya upload di LMS ya. Kalian kalau ada pertanyaan silakan nanti dikomunikasikan dengan saya. Ya, termasuk tugas hari ini. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya, satu lagi kelompok ya belum ya? Kelompoknya. Iya, betul. Iya. Kelompok saya catat dulu ya, karena nanti mau dibuat di LMS. Kelompok ini hari keberapa ini? Hari keempat ya.
golongan 2 katan 1 hari ke-4. Saya lihat di sini aja ya, kelompok cowoknya ada berapa ini? 3 ya. Ya 4 dengan Pak Zairon ya. Oh, Pak Zairon pengamat. Iya. Oke. Kelompok 1 ketuanya Erik ya. Kelompok 1 ketuanya Erik. Anggotanya Vina, Lara, kemudian Lisda. Satu lagi siapa ya? Meta deh, Meta. Nah, Meta. 4 orang kan? Kan 8 kita kan? Ketuanya Erik. Kelompok 2 ketuanya Kevin. Kelompok 2 ketuanya Kevin. Ya, anggotanya yang belum disebut ya. Alfi Rizky, kemudian Dina dan Hikmah ya. Dina dan Hikmah. Untuk yang tugas kelompok besok nanti ada di LMS bagian kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 Erik, Vina, Lisda dengan Meta. Ketuanya Erik. Kelompok 2 Kevin, Rizky, Dina dan Hikmah. Ketuanya Kevin. Ya. Oke, ya silakan. Kalau ada pertanyaan. Coach, untuk tema video individu hari ini itu seluruh materi atau hanya salah satu, Coach? Sehubungan saja dengan hubungkan dengan tugas kontak ini keseluruhan. Kalian ceritakan tentang nilai-nilai berakhlak itu, ya. Itu dari segi materi, dari segi substansi maksudnya, dari segi pembelajaran cerita tentang pengalaman belajar sinkronus tadi yang kita sekarang dengan asinkronus yang kalian akan lakukan setelah ini. Kalau di hari ke-5 kan tidak ada asinkronus, kan asinkronus saja kan. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, demikian pembelajaran. Izin. Ya, silakan Din. Maksudnya kayak learning journal hari ini tuh kan substansi dari hak itu kan tadi banyak tuh Coach ya, ada pelayanan, ada kompeten. Nah, itu maksudnya tuh dari learning journal hari ini nih materinya tuh sub bagian yang mana atau ikuti dengan yang ada di semuanya buku? yang dari berakhlak itu secara global saja, Din. Tidak usah secara global saja. Menurut kalian nilai berakhlak itu gimana sih? Gitu. Dan bagaimana cara menerapkannya gitu. Ya, seperti itu saja. Secara global. Ya. Jadi secara umum gitu ya, Coach ya? Iya, betul. Secara umum, Din. Secara umum saja. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih ya adik-adik atas partisipasinya dalam kegiatan belajar kita. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal, saya mendapatkan tugas untuk membersamai kalian selama 4 hari. Ya, 4 hari di hari ke-4, 5, 6, dan 7. Jadi apapun, kalau kalian ada kesulitan, silakan nanti hubungi saja saya. Walaupun kita tidak ada pembelajaran virtual classroom sinkronus. Kan 2 hari besok kan asinkronus kan. Nanti kalau misalnya kalian bingung mau bertanya tugas, mau bertanya kira-kira isi materi, ya silakan ke saya. Ya, silakan hubungi saja saya. Soalnya nanti akan saya berikan penjelasan. Baik, demikian pembelajaran kita. Sekali lagi terima kasih juga kepada pengamat Pak Zairon ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran sinkronus pertama agenda kedua pada hari ini untuk kelompok 4. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Saya izin live ya. Ya, sama-sama. Izin live ya. Silakan lanjutkan ke tugas berikutnya.